Oke ya, jadi obat yang harus ada di kandang itu obat yang tidak bisa sewaktu-waktu kita beli. Artinya di apotek mungkin nggak ada, mungkin di toko pakan ternak itu udah habis, pada hewannya sakit. Nah itulah obat-obat yang harus ada di kandang itu bagi saya ya. Kemudian kalau kalau bisa selain tadi kan yang wajib ya, tapi kalau ada uang yang lebih, kandangnya kandang besar, banyak hewannya ya, banyak kambingnya atau banyak sapinya, itu bisa juga menyimpan B12. B12 itu berperan dalam pembentukan sel darah merah ya. Nah, sehingga kalau sel darah merahnya bagus, HB-nya bagus, itu optimis. Nah, hewannya itu segar, kelihatan ceria, kemudian makannya bagus, penampilannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, rezeki semua banyak, dan selalu sukses dalam segala hal. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman subscriber yang komen di kolom komentar saya. Ini ya, langsung saja saya bacakan. Pertama dari Wayan Suryawan, Mas Wayan Suryawan, Dok mohon petunjuk kalau kambing suhu normal berapa, dan kalau suhu badan kambing demam berapa, dan anti demam apa dok? Wah, ini tentang demam ya. Oke. Pertanyaan kedua, wah kalau nggak pakai kacamata kekecilan. Oke. Pertanyaan kedua dari Alas Rowo, Mas Alas Rowo bertanya, dok mau tanya stok obat apa saja yang harus ada di kandang, tolong infonya, serta cara penggunaan dan dosisnya buat tiap kambing, cempe, dewasa, betina hamil, betina menyusui. Buat juga kalau sewaktu-waktu, buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada kambing kita yang sakit. Mohon dijawab segamblang-gamblangnya dan sejelas-jelasnya. Makasih Pak Dokter. Salam dari pemula asal Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Wayan Suryawan. Oke ya, Mas Wayan ya. Ini kalau kambing suhu normalnya berapa? Oke ya. Ini aja saya tampilin saja, ini suhu hewan-hewan yang normal ya. Oke. Jadi suhu sapi normalnya 37,6 sampai 39. Jadi kalau lebih dari 39 berarti dia demam. Kemudian nafas sapi itu setiap menitnya 24 sampai 42 kali. Kalau kuda, kalau normalnya 37 derajat sampai 39,5. Kemudian nafasnya 14 sampai 48 kali per menit. Kemudian yang ditanyakan adalah kambing ya. Oke, kalau kambing nafasnya per menitnya adalah 26 sampai 54. Denyut nadinya normalnya 70 sampai 104 per menit. Kemudian suhunya untuk kambing 38 derajat Celcius sampai 39,9. Jadi kalau 40 derajat masih normal, di atas 40 berarti kalau kambing itu sudah demam. Dan kalau domba ya, domba nafasnya 26 sampai 32 derajat menit ya, per menit itu 26 sampai 32 kali. Kemudian denyut nadinya domba itu 63 sampai 90 per menit. Kemudian suhu tubuhnya domba itu 38 sampai 39. Jadi ada antara domba sama kambing itu berbeda ya. Kemudian ini yang belum saya bahas tuh gerak
rumen atau gerak perut ya, perut besar di sebelah kiri itu biasanya ditonjok dan dihitung per 5 menit. Kalau sapi itu gerakannya 5 sampai 10 kali per 5 menit. Kalau kerbau itu 5 sampai 8 kali per 5 menit. Kalau domba itu 5 sampai domba dan kambing 5 sampai 10 kali per 5 menit. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Mas Alasrowo, obat yang harus ada di kandang ya, obat. Nah, ini relatif sekali, tergantung orangnya, tergantung dokternya, tergantung pengalamannya. Kalau saya obatnya harus ada di kandang ya, itu berarti obat yang tersedia. Artinya kalau kita hewan sakit terus kita ke apotek atau jauh, mungkin kalau pesan ke internet mungkin lama, jadi obat itu tidak bisa dicapai dalam waktu cepat ya. Ya tentu saja kalau saya pertama yang harus ada di kandang adalah antibiotik. Antibiotiknya pun antibiotik yang spektrum luas, jadi bisa membunuh banyak bakteri atau mikroorganisme seperti oksitetrasiklin, dan saya biasanya siapnya obat antibiotik oksitetrasiklin yang long acting atau LA. Itu pabriknya bisa dari Medion tuh Medoxi, ada Limoxin, ada banyak ya, banyak pabrik, semua pabrik Bayer semuanya bikin ya antibiotik ini yang broad spectrum, pilih aja semuanya boleh. Kemudian berdasarkan pengalaman saya, obat yang harus ada di kandang itu kalau harus 2 obat, kalau 1 obat berarti harus saya cukup oksitetrasiklin. Kalau 2 berarti saya pilih vitamin B ya. Vitamin B, kenapa vitamin B? Vitamin B ini mempengaruhi berperan aktif, jadi dia koenzim dalam metabolisme karbohidrat. Jadi kalau dia ada vitamin B berarti dia akan menimbulkan nafsu makan ya, dia mempengaruhi nafsu makan. Vitamin B itu juga mempengaruhi saraf dan otot. Jadi kalau dia ditransportasikan, dikasih vitamin B, dia akan cepat recovery-nya atau sembuh dari capek ya. Itu vitamin B. Nah, kemudian nomor 3 yang harus ada adalah antihistamin atau ya, dalam ini dipenhidramin. Di pabrik apa di toko itu ada Vetadril, ada Prodril, ada Penhidril, tergantung pabriknya. Isinya dipenhidramin tapi namanya bisa apa saja. Nah, itu yang wajib ada. Bagi saya harus ada 3 itu. Kenapa antihistamin? Jadi kalau nanti ada batuk-batuk, kambingnya batuk-batuk, cukup disuntik tadi antibiotik, dikasih antihistamin. Kalau diare ya kan, dikasih antibiotik plus vitamin B. Jadi karena dia mengontrol peristaltik usus, mengontrol gerakan pencernakan. Jadi kalau dia tidak bisa berak, akan mendorong untuk bisa berak. Kalau dia diare, mendorong tidak diare, begitu loh. Jadi fungsi vitamin D itu B1 itu, vitamin B1 itu seperti itu. Jadi mengontrol peristaltik usus, mengontrol pencernakan. Jadi kalau kebanyakan peristaltik usus ya serangsangan yang menimbulkan kerja ususnya cepat, dia akan mengerem. Kalau ada rangsangan dari luar makanan yang menimbulkan peristaltik ususnya melambat, dia akan menaikkan gitu fungsi vitamin B. Selain fungsi-fungsi saraf dan otot ya. Kemudian ini ya 3 ya, kalau bagi saya 3. Kemudian kenapa Pak nggak nyebutkan obat cacing? Kan itu ada banyak YouTuber yang bikin bahwa kandang itu harus ada obat cacing. Kalau saya enggak. Jadi obat cacing itu tidak perlu siap karena perlu direncanakan. Dalam 1 tahun bisa dikasih obat cacing 3 kali. Jadi beli langsung dikasihkan habis. Tidak perlu ada persiapan. Jadi kita beli, ada obat cacing dikasihkan semua dihabiskan. Oke ya, jadi obat yang harus ada di kandang itu obat yang tidak bisa sewaktu-waktu kita beli. Artinya di apotek mungkin nggak ada, mungkin di toko pakan ternak itu udah habis, pada hewannya sakit. Nah itulah obat-obat yang harus ada di kandang, itu bagi saya ya. Kemudian kalau bisa selain B1 tadi kan yang wajib ya, jadi antibiotik, B1 sama antihistamin. Tapi kalau ada uang yang lebih, kandangnya kandang besar, banyak hewannya ya, banyak kambingnya atau banyak sapinya, itu bisa juga menyimpan B12. B12 itu berperan dalam pembentukan sel darah merah ya.
Nah, sehingga kalau saya darah merahnya bagus, HB-nya bagus, itu optimis. Nah, hewannya itu segar, kelihatan ceria, kemudian makannya bagus, penampilannya bagus. Dan vitamin B kompleks, ya vitamin B kompleks, kalau vitamin B kompleks itu isinya B1, B2, B6, B12, jadi komplit ya. Ya itu akan manfaatnya itu membantu metabolisme tubuh secara keseluruhan ya. Ini komplit sekali ya. Ini bisa disebut dengan sebagai multivitamin dari hewan. Jadi siap multivitamin itu bisa B kompleks, bisa biodin. Nah, kalau biodin itu isinya, mohon maaf ini pabrikan ya, banyak sih ya. Itu isinya selain vitamin-vitamin dia juga ada ATP-nya. Oke, ATP itu energi. Oke, kemudian selain itu ya, kalau di kandang itu, di sekitar kandang itu, apa di kandang-kandang di situ itu kebanyakan terjadi kembung, ya siap anti kembung. Nah, itu 6 itu yang wajib ada. Nah, anti kembungnya apa? Bisa dari dimetikon atau yang isinya dimetikon atau permetil polisilon. Nah, polisiloksan. Aduh, susah. Nah, ini contohnya ada Timpanol, ada Antiblood, ada Bluatek, ada Pertikon. Nah, itu nama pabriknya. Oke, itu saja. Tapi kalau memang banyak juga kasus ini mungkin keracunan kecil ya, yang mungkin atau memberi makannya itu tidak jelas, karena kadang-kadang susah pakan, kadang-kadang dikasih nasi yang basi atau pakan basi. Nah, itu harus siap norit ya. Norit itu obat mencret, yang mencretnya karena adanya beberapa zat racun atau toksin ya. Nah, bisa juga untuk keracunan serangga-serangga yang lemah, yang dari sawah mungkin ngarit, itu bisa juga kalau terjadi efek keracunan bisa dikasih minuman yang banyak dan dikasih norit. Kemudian, nah itu saja. Kalau ada sih boleh ditambah kalsium glukonat atau di sini kardiofit, kalsida dan segala macam, dan antipiretik. Nah, antipiretik itu anti demam atau sulfidon. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Wawan Suryawan tadi. Antipiretik itu contohnya yang obat yang ada di pasaran dalam hal ini adalah sulfidon. Oke, demikian jawaban saya dari Mas Alasrowo dan Mas Suryawan ya. Moga ini bisa membantu. Untuk teman-teman yang punya pengalaman lain, mohon ditulis di kolom komentar ya. Jadi ini kan pengalaman saya, mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang lain. Jadi mungkin harus obat apa saja yang harus disiapkan, dan mungkin suhu normal yang ada itu menurut Anda teman-teman semua itu mungkin berbeda dengan apa yang saya catat. Oke, mohon ditulis di kolom komentar, itu akan menambah wawasan saya. Dan bagi semua teman-teman subscriber, komentator, likers, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, sudah menyimak video saya, dan saya doakan semoga semua sehat, rezeki lancar, ternaknya tambah sukses, dan di mana saya selalu dilindungi Allah, dan semoga selalu berbahagia.